Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang Spanyol bilangnya Buenos Dias y bienvenidos. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang telah terpilih untuk menjadi bagian dari keluarga IISMA. Saya tahu seleksinya sangat ketat, tapi lebih dari itu saya tahu juga seleksinya sangat objektif. Itu yang penting. Karena itu saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa adik-adik sekalian adalah orang-orang hebat karena terpilih dari sebuah proses yang insya Allah bagian dari apa yang disebut meritokrasi di dalam sistem modern. Jadi mereka yang terbaik, mereka yang memiliki dedikasi tinggi, mereka yang bersungguh-sungguh, mereka yang bekerja keras, mereka yang mempersiapkan diri. Mereka itulah yang akan bisa mengikuti proses akselerasi, ya, promosi ke atas. Nah, saya berharap ini menjadi bagian dari titik awal karir adik-adik sekalian untuk menapaki masa depan yang tentu dicita-citakan baik oleh pribadi masing-masing, oleh keluarga, tapi jangan lupa juga mimpi-mimpi alma mater. Kata Bung Karno, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Ya paling tidak apes-apesnya di atas genteng kan lumayan. Ya gitu. Daripada nggak punya cita-cita sama sekali ya di lantai terus menerus kan. Gitu. Nah selanjutnya saya ingin mengingatkan ya dari data-data yang saya baca secara online saat ini ada sekitar 2.145 alumni IISMA. Jadi udah cukup besar ya. Dan mereka sempat mengenyam pendidikan di 67 universitas terbaik di dunia yang berada di 25 negara. Nah, sekarang adik-adik berada di kota Madrid, ibu kota Spanyol. Perlu diketahui, Universidad Autónoma de Madrid ini adalah salah satu universitas yang bergengsi, bukan saja di Spanyol, tetapi juga di Eropa secara keseluruhan. Nah, yang lain yang perlu saya ingin ingatkan, setahu saya program ini juga bagian dari gagasan Merdeka Belajar. Nah, perlu diketahui gagasan Merdeka Belajar ini adalah sebuah gagasan yang idenya berawal dari ketika Pak Menteri Nadiem Makarim itu melihat bahwa proses spesialisasi ilmu yang diawali dari proses Renaissance itu, kalau adik-adik suka membaca sejarah, dulu yang dikatakan filosofi itu adalah mereka yang multidisiplin ilmu. Jadi tidak dalam pengertian seperti sekarang, ya, fakultas filsafat belajar hanya orang-orang yang ya mulai Socrates, Aristoteles dan seterusnya. Tetapi dulu orang-orang itu di samping sebagai orang yang mengerti ilmu filsafat dalam pengertian sempit seperti saat ini, tapi mereka juga punya gagasan dalam bernegara. Artinya apa? Politik. Kemudian juga mengerti hukum. Bahkan ada yang mengerti ekonomi, bahkan ada yang mengerti kedokteran, ada yang mengerti astronomi,
Bahkan di antara mereka juga ahli agama. Nah, ilmuwan-ilmuwan dulu itu seperti itu. Tapi berjalannya waktu, berkembangnya ilmu yang semakin luas, ya, kemudian menuntut orang untuk mendalami bagian-bagian ilmu yang luas dan banyak serta dalam itu. Nah, sehingga apa yang kita kenal sekarang spesialisasi itu semakin lama semakin kecil, akhirnya orang seperti kacamata kuda. Misalnya, ya, di ilmu kedokteran, kemudian ada spesialis saraf, ada kemudian spesialis saraf telinga saja. Ketika disuruh meriksa saraf mata, tidak ngerti. Apalagi berpikir ekonomi, berpikir politik. Nah, orang-orang seperti ini pasti punya keahlian luar biasa diperlukan. Tapi manfaatnya bagi masyarakat luas, belum tentu. Nah, artinya begini, ini sebuah terobosan besar, ya, di mana orang harus memiliki keahlian atau skill tertentu, tetapi juga diharapkan menjadi generalis. Nah, saya ini orang teknik, ahli insinyur, lulusan ITS. Ya. S2 saya di ITB, elektro. S3 saya ilmu politik. Nah, gitu. Tapi sekarang menjadi novelis. Nah, gitu. Wah, nanti saya share, ya. Saya buat cerita bersambung, ya, tentang banyak hal. Nah, artinya apa? Seandainya dulu ada kebijakan seperti ini, mungkin saya ambil IISMA-nya itu jurusan sastra, ya, ya, atau ilmu politik dan seterusnya. Nah, karena itu sekarang adik-adik berada di era seperti ini, era digitalisasi, era online, dan saya kira ini sebuah terobosan besar dari Pak Menteri Nadiem Makarim, dan saya berharap ide besar, ide jenius ini bisa diteruskan siapapun yang akan menjadi Menteri Pendidikan tahun depan pasca pemilu. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan adik-adik sekalian yang menurut info yang saya dapatkan ini berada di Universidad Autonomo de Madrid ini selama 1 semester. Manfaatkan waktu berharga ini, ya, untuk menimba ilmu semaksimal mungkin. Tapi lebih dari itu coba diperhatikan bagaimana dosen-dosen di sana mengajar. Bagaimana proses belajar mengajarnya, seperti penyusunan kurikulum dan seterusnya. Kemudian bagaimana riset-riset dilakukan. Bagaimana laboratorium-laboratorium dioperasionalkan dan seterusnya. Lebih dari itu bagaimana publikasi-publikasi ilmiah dilakukan. Karena apa? Ini bisa menjadi benchmarking, ya, bagi saudara-saudaraku sekalian ketika kembali ke tanah air. Nah, lebih dari itu, coba membangun, ya, persahabatan dengan mahasiswa-mahasiswa Spanyol atau mahasiswa-mahasiswa asing lainnya, gitu. Itu yang namanya networking. Ya, siapa tahu nanti setelah kembali ke tanah air, saudara terus membangun korespondensi, apalagi sekarang kan WA call free, ya, bisa Zoom setiap saat, ya, punya ide-ide, ya, kolaborasi dan seterusnya. Karena pada saatnya nanti saudara menjadi orang-orang penting di negaranya masing-masing, nah ini nanti banyak gagasan yang bisa diwujudkan, ya. Saudara-saudaraku sekalian atau adik-adik sekalian sudah menjadi masyarakat global yang semakin sempit, ya, karena transportasi semakin mudah, kemudian komunikasi semakin mudah, semakin murah juga. Nah, ini dimanfaatkan. Jadi ada peluang besar untuk itu. Nah, yang lain saya kira di luar kampus banyak hal yang bisa dipelajari di Madrid ini. Bagaimana kehidupan masyarakatnya, ya.
bagaimana mereka menata transportasinya, bagaimana mereka menciptakan aturan sehingga udaranya segar dan bersih, ya, airnya bersih, ya. Kemudian transportasi kemana-mana mudah, murah, ya, tidak berjubel, ya. Kemudian juga khususnya di Madrid ini pejalan kaki dihormati sekali, ya, ya. Kalau nyebrang mobil-mobil itu berhenti, ya, walaupun tidak di zebra cross, ya, apalagi ada lampu merah, ada zebra cross. Nah, ini bagian dari peradaban masyarakat yang maju, menghormati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga keselamatan diri sendiri, menjaga keselamatan orang lain, menjaga kemajuan bangsanya, bagaimana memajukan negaranya. Nah, perlu diperhatikan juga bagaimana mereka mengelola negaranya, bagaimana para pemimpinnya. Ya, ini juga saya kira dalam kesempatan ini jangan diabaikan. Ya, karena ini akan memberikan inspirasi, memberikan motivasi. Nah, lebih dari itu, setelah lulus nanti harapan saya adik-adik sekalian jangan berhenti, ya. S1 saja. Nah, ambil S2. Ya, dan harus di luar negeri. Sekarang beasiswa banyak. Ya, banyak beasiswa. Ya, dari Indonesia saja LPDP itu banyak yang idle. Ya. Nah, saudara punya pengalaman bagaimana kuliah di luar negeri, ya pastinya punya kemampuan berkomunikasi, ya. Nah, itu manfaatkan sebesar-besarnya. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, tidak sulit. Di luar negeri juga banyak sekali beasiswa. Seperti sekarang akhir-akhir ini saya dengar Erasmus, ya banyak sekali memberikan beasiswa. Tapi di LPDP sendiri cukup besar. Nah, sebagai bagian akhir dari sambutan saya ini sebelum dialog, saya ingin mengingatkan, ya, kemajuan sebuah bangsa atau negara saat ini tidak lagi ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, tapi lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Jepang, Korea itu adalah bangsa-bangsa yang tanahnya itu tidak kaya. Sebagian besar itu tidak subur. Ya, itu sebabnya kalau adik-adik pernah melihat ke Jepang dari dekat, kenapa rumah-rumah orang Jepang kecil-kecil? Ya, karena wilayah yang layak dihuni sempit sekali. Sehingga mereka harus membuat rumah kecil-kecil. Nah, akhirnya muncul filosofi kecil itu indah. Kursi kecil, kamar mandinya kecil. Ya, saya udah beberapa kali ke Jepang itu melihat, ya. Tapi bangsa Jepang diakui sebagai salah satu bangsa terhebat di dunia. Nah, belajar dari itu. Nah, sekarang tetangga kita Singapura, ya. Saya heran ada orang-orang Indonesia yang migrasi ke Singapura ingin jadi warga negara Singapura. Saya berpikir seharusnya orang-orang Singapura ingin menjadi WNI, ya. Ya. Di kepala saya, apa susahnya bikin Singapura di Indonesia? Ya, bukan satu Singapura kita bisa bikin, 10 Singapura bisa kita bikin. Ya. Dia itu kan buatan Inggris, hanya memanfaatkan posisi strategis Singapura. Ya. Saya yakin adik-adik sudah pernah ke Singapura, wilayahnya sempit, ya. Tanahnya tidak subur, tidak punya danau, tidak punya gunung, iya. Pantainya juga tidak indah. Terlalu banyak pantai Indonesia yang lebih indah dari Singapura. Iya. Tapi karena di-manage dengan baik, ya. Nah, jadilah seperti Singapura sekarang. Ya, karena itu ya saya berharap ya kita mampu ya membuat Indonesia bukan saja lebih dari Singapura, 10 kali Singapura bisa. Ya. Kalau kita lihat potensinya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Dalam arti kuantitas. Nah, kita kualitas yang belum. Kekurangan kita di kualitas. Nah, disinilah tantangan kita sekarang. Ya, saya kira itu. Terima kasih.
Buenos dias todos, perkenalkan nama saya Rehan Maulana Fajri. Saya merupakan Students Representative of ISMA to Universidad Autónoma de Madrid 2023-2024. Dan saat ini saya telah di Spanyol selama 1 minggu. Dan kesan-pesan saya ialah saya sangat senang karena dapat mempelajari berbagai budaya yang baru, kebiasaan yang baru, dan juga memiliki banyak teman yang baru, dan juga mempelajari bahasa baru yaitu bahasa Spanyol. Dan harapan saya di sini semoga saya dan teman-teman sama ISMA Awardees dapat membuat berbagai macam memori yang menyenangkan sekaligus membawa ilmu yang banyak untuk kembali ke Indonesia ke depannya. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Safira Nur Aisyah atau biasanya dipanggil Arel. Hola todos, namaku Shelly. Halo semuanya, namaku Paul Gordon Tambunan. Intinya dari program ISMA ini tuh awardingnya harus pinter nyari-nyari info kali ya. Kita harus menjadi mahasiswa yang penuh inisiatif gitu. Banget. Kita ada di sini itu udah kayak ngalamin panjang banget, tapi kita masih punya banyak lagi hal yang harus dilakuin sampai Februari nanti. Masih lama sih kita Iya. di sini. So I hope we can do our best untuk mengharumkan nama keluarga masing-masing, alma mater masing-masing, dan juga terutamanya Indonesia. Hola, aku Karen. Halo, aku Putri. Halo, aku Shiva. Nah, kita mau ceritain nih kesan pertama kita pas sampai di Madrid. Aku merasa orang-orang itu ramah banget, bahkan lebih ramah dari Indonesia beberapa orangnya. Overall, we had a really pleasant stay di sini. Kita senang banget di Madrid. We love it here. Halo, pertama perkenalkan nama saya Izas Rahman Akbar, biasa dipanggil Izzy. Halo, saya Natasha. Saya Ana. Why Madrid? Karena Madrid kota yang sangat pluralistik kali ya, banyak pendatang dari luar juga, jadi bukan cuma bisa belajar bahasa Spanyol, bisa juga menjalin relasi sama teman-teman dari negara-negara lain gitu, jadi untuk menambah network internasional juga. Tujuan ISMA kita kan juga mau sebarin budaya ya. Jadi kalau misalnya di Madrid dengan begitu banyak orang yang beragam, jadi nggak cuma ketemu orang Spanyol doang, tapi juga orang-orang yang datang ke Madrid. Jadi aku merasa kayak sekali dayung 2 pulau terlampaui gitu ya. Jadi nggak cuma ke orang Spanyolnya doang, tapi ke orang-orang non Spanyolnya juga gitu. Jadi kita sebagai duta budaya Indonesia. Soft diplomat ya. Ya, soft diplomat. Okay, I think that's all from us. Ciao. Ciao, mucho gusto.